Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, aku mau minta maaf karena kemarin sebenarnya sudah di-record di saat pelatihan divisi, tapi ternyata video kamera aku tuh ngalangin panel bar. Jadi teman-teman aku khawatirnya tuh teman-teman nanti nggak bakal ngerti gitu, karena panel bar juga sangat penting kan ya. Ada beberapa hal yang selalu aku tunjukin ke panel bar. Jadi di sini aku ulangin lagi nih materinya dari awal. Dan mungkin nanti step by step juga bakal aku jelasin lagi lebih cepat dan lebih rinci di sini karena kan kemarin banyak beberapa pertanyaan juga ya, jadi agak apa ya, agak memperlama durasi video. Jadi kalau di sini kan aku bakal jelasin aja dan teman-teman bisa ulang-ulangin lagi aja biar lebih ngerti gitu. Oke, yang pertama kita bakal belajar materinya dulu. Di sini kita pertama sama-sama belajar Adobe Illustrator. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita bakal belajar pengenalan user interface Adobe Illustrator. Terus kita akan kenalan juga nih sama flat design. Terus kita bakal kenalan juga nih sama tools dalam membuat flat design. Dan yang terakhir kita bakal belajar juga cara export dan save di Adobe Illustrator. Oke, next kita kenalan dulu yuk sama Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah aplikasi editor desain grafis berbasis vektor. Nah, ini berbeda juga sama Adobe Photoshop. Kalau masih ingat nih teman-teman, Adobe Photoshop itu kan dia aplikasi editor desain grafis berbasis bitmap. Jadi ada perbedaannya nih antara basis vektor sama bitmap. Apa perbedaannya? Bakal kita lihat di next slide. Nah, ini perbedaan vektor dengan bitmap. Jadi kalau vektor itu dia dibangun oleh garis matematika atau kurva Bezier, sedangkan kalau misalkan bitmap atau kemarin yang kita gunakan Adobe Photoshop itu dia dibangun oleh pixel. Terus selanjutnya untuk vektor dia kualitasnya itu tetap bagus meski di zoom. Sedangkan kalau bitmap itu dia jika di zoom bakal pecah. Kemarin juga udah dijelasin sama Raffi, bahkan ditunjukin juga sama Raffi saat di zoom ada perbedaannya gitu. Ada perbedaan yang signifikan antara Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop. Lalu yang kemudian Adobe Illustrator itu gambar bisa dibuka dengan lebih cepat, sedangkan kalau bitmap itu ukuran gambar cenderung besar. Bahkan kalau menurut aku dari sisi aplikasinya pun, kalau Adobe Photoshop pun lebih besar juga ya, lebih berat gitu kalau dipakai. Sedangkan kalau Illustrator menurut aku lebih ringan. Terus kemudian kalau Illustrator dia bisa diubah menjadi PNG atau JPEG, sedangkan kalau Adobe Photoshop dia bisa diubah menjadi PNG atau JPEG ataupun GIF. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat nih GIF di Instagram, bikin di mana sih kayak gitu, dia biasanya bikin di Adobe Photoshop gitu. Terus yang selanjutnya ini untuk Adobe Illustrator dia cocok untuk logo, ilustrasi, sedangkan kalau Adobe Photoshop cocok untuk foto. Oke, kita next lagi, kita kenalan lagi nih sama user interface. Nah, ini maksud aku teman-teman kemarin itu video kamera aku tuh ngalangin ini nih, di bagian sini. Jadi teman-teman nggak bakal bisa lihat layer apa yang aku lagi klik, terus apa yang aku tambahin, kayak gitu-gitu. Di Pathfinder-nya juga nggak kelihatan, makanya aku takut nanti teman-teman bingung caranya gimana, kayak gitu. Oke, kita kenalan dulu ya sama user interface dari Adobe Illustrator. Di sini ada menu bar. Menu bar itu ada file. Ini hampir sama juga ya kayak di Adobe Photoshop. Ini ada file, ada edit, ada object, ada type, ada select, ada effect, ada view, ada window, sama ada help. Oke, kita lanjut. Next, ini ada tools panel. Ini tools panel ada banyak ya alat-alat yang bisa kita gunain. Dia hampir sama juga sih kayak di Photoshop. Misalkan kayak ada brush. Terus ini ada juga selection, ada selection ini apa? Tool selection-nya juga, terus ada teks, ini ada typography ya. Hampir sama kayak di Photoshop, cuma memang berbeda juga sih ya. Bahkan di pen tool-nya pun menurut aku penggunaan itu maksudnya agak beda juga gitu di Photoshop sama di Illustrator. Oke, kita lanjut lagi nih, di bawah ada selected tool names. Jadi teman-teman di sini tuh akan menandakan apa sih tools yang lagi kita gunain. Ini sekarang kan aku lagi menggunakan selection tool ya. Di sini ada tulisannya nanti selection. Kalau aku gunain rectangle, di sini rectangle. Kalau aku gunain pen tool, di sini tulisannya pen tool. Kayak gitu.
Terus selanjutnya ini di kanan ada panel title bar. Nah, ini yang penting nih, ini yang penting yang kemarin kehalangan itu. Ini bisa kita ubah juga nih, tergantung kebutuhan kita. Di sini yang aku gunakan waktu itu ada properties, ada layer, ada library, Pathfinder, align, transform, di sini nih aku gunain. Tapi yang ini bagian sini panel ini bisa kita ubah-ubah. Ubah-ubahnya gimana? Nanti kita bakal lihat langsung pas kita ngedit ya. Kita next dulu. Nah, kita sekarang masuk nih ke materinya, apa itu flat design. Jadi hari ini kita bakal belajar flat design dan cara mengeditnya. Ini asik nih, salah satu, menurut aku flat design itu kan emang dieditnya tuh biasanya di Adobe Illustrator kan ya, buat desain kayak begini. Karena kalau di Photoshop kurang, apa ya, kurang mulus gitu, kurang cocok lah. Oke, kita belajar dulu nih, apa itu flat design? Flat design adalah gambar yang didesain ala kadarnya. Di dalam flat design sudah tidak menggunakan lagi efek-efek 3 dimensi seperti bevel, emboss, shadow, dan efek-efek gradasi lainnya. Gambar dibuat sesimpel mungkin tanpa adanya efek-efek yang digunakan. Nah, contohnya ini nih. Aku bikin flat design ini tuh tanpa ada efek gradasi, tanpa ada efek shadow. Ini aku pure menggunakan shape sama pen tool dan tinggal diwarnain aja. Jadi emang benar-benar sesimpel ini gitu. Dan cara membuatnya pun menurut aku nggak sesusah itu. Nanti kita belajar juga. Oke, lanjut, next. Tools yang digunakan. Nah, tools yang kita gunain hari ini nggak banyak, cuman ada rectangle tool sama rotate tool. Rectangle tools-nya juga yang kita gunain mungkin hanya ini rectangle tools, ellipse tool, polygon tool, sama line segment tool. Untuk start tool-nya mungkin nanti aku tunjukin, tapi nggak bakal kita gunain di desain hari ini. Terus selanjutnya ini ada rotate tool, hari ini yang kita gunain udah pasti ini rotate tool dan reflect tool. Untuk scale tool sama shear tool ini nggak kita gunain di pelatihan hari ini. Oke, kita next. Nah, mari kita coba ya. Kita coba aja. Ini aku keluarin dulu dari PowerPoint, ya dari presentation mode-nya. Ini aku di AI juga nih bikinnya di Adobe Illustrator. Hal pertama yang kita lakuin itu ada kelihatan ini juga. Kalau kita akan membuat, kemarin itu sebenarnya aku berencana untuk buat 4 objek dari flat design. Tapi karena kemarin waktunya tidak cukup, karena ada teman-teman juga yang nanya, ini gimana sih Kak, ini gimana sih Kak, gitu, biar apa ya, yang ngikutin aku lah. Jadi kemarin itu cuma bisa bikin 3 objek doang dari 4 objek. Nah, tapi karena di sini aku bikin ulang, aku tag ulang videonya, jadi aku akan nunjukin juga nih ke teman-teman 4 objek, jadi 4 objek yang bakal kita buat. Tapi untuk penugasan hanya sampai 3 objek aja, tapi kalau teman-teman mau buat 4, boleh juga, nggak apa-apa. Oke nih, pertama kita kenalan dulu nih sama user interface dari misalkan kita buka Adobe Illustrator, pasti kayak gini dibentukannya. Kalau teman-teman pakai versi yang sama kayak aku, CC 2019. Nah, di sini kita bakal lihat nih ada menu bar, file edit. Di sini kita bisa create new file juga dari sini nih. Tinggal di-create aja dari sini atau dari sini. Terus ini ada recent file juga nih. Ini recent file yang aku udah aku gunakan gitu. Terus aku tutup. Di sini ada recent file-nya, nih bakal ada kelihatan apa aja. Terus ini kalau misalkan mau cepat juga, langsung aja dipencet di sini nih, custom boleh, atau mau create new juga boleh. Aku mungkin klik create new dulu ya di sini. Nah, ini hampir sama juga kayak Photoshop, sama malahan ya, sama juga kayak Photoshop, gini juga kalau misalkan mau buat file baru. Nah, di sini kita bakal custom nih, customnya 1000 pixel kali 1000 pixel. Kita bisa namain dulu di sini flat design. Flat design. Terus di sini unitnya kita gunakan pixel. Kenapa pixel? Karena kita kan akan mendesain untuk digital ya, untuk digital, keperluan digital, bukan keperluan cetak-mencetak. Jadi kalau keperluan digital lebih baik menggunakan pixel biar apa ya, gambar yang keluar juga tajam gitu, kayak kelihatannya ya emang cocoknya untuk digital, kayak misalkan buat banner, buat pamflet, buat poster digital itu lebih baik menggunakan pixel. Tapi kalau teman-teman untuk keperluan cetak-mencetak kayak misalkan banner, terus pamflet, terus apa lagi ya?
Ya pokoknya cetak-mencetak lah ya teman-teman, poster yang dicetak itu lebih baik menggunakan ini satuan sentimeter, milimeter, inches kayak gitu. Untuk pikas dan points aku pun belum pernah menggunakannya, tapi ini kan satuan terkecil ya. Biasanya dia untuk mengukur ukuran font kayak gitu-gitu. Tapi emang aku belum pernah menggunakannya juga. Jadi hari ini kita menggunakan pixel, diklik dulu pixelnya. Terus karena kita akan membuat 4 objek, kita pilih ini artboard-nya ada 4. Jadi ini tergantung kebutuhan teman-teman juga nih. Misalkan teman-teman butuh buat feeds Instagram, teman-teman pengen bikin 9 slide, teman-teman bisa pilih juga di sini 9 gitu. Jadi nanti artboard yang keluar atau kanvasnya yang bakal kita gambar itu ada 9. Nah, karena sekarang kita bikin 4 objek, jadi kita pilih 4. Terus selanjutnya jangan langsung di-create, kita ke more setting dulu. Karena aku mau nunjukin di bagian tata letak artboard-nya. Di sini untuk desain kali ini aku pengen artboard-nya itu menyamping ke kanan. Nah, atau misalnya teman-teman pengen ke bawah, boleh teman-teman tinggal klik aja nih ini, arrange by column. Tapi kalau sekarang aku mau arrange by row, jadi bakal berbaris ke kanan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman untuk keperluan feeds Instagram misalkan gitu ya, bisa pilih ini nih, grid by row. Nah, tinggal dipilih aja nih kolomnya berapa, tiga kolom, nanti ke bawahnya 3 kolom terus gitu. Nah, sekarang kita pilih dulu yang ini ya, artboard-nya udah 4 tadi, terus ini ada jarak antara artboard. Di sini aku kasih 30 pixel, jadi jaraknya antara artboard ada 30 pixel. Ini terserah teman-teman mau berapa jaraknya, bebas. Terus lanjut lagi, udah semua. Nah, ini bagian advance-nya, bagian color mode-nya, jangan lupa pilih RGB. Kenapa kita pilih RGB? Karena ini kan untuk keperluan digital ya. Jadi kalau untuk keperluan digital, untuk warna yang lebih tajam, lebih baik menggunakan RGB. Sedangkan kalau CMYK ini digunakan untuk seperti keperluan cetak-mencetak tadi ya. Karena kan kalau printer biasanya defaultnya tuh CMYK. Jadi sekarang karena kita keperluan digital bukan untuk mencetak, kita gunakan ini RGB aja. Nah, ini udah semua sama kayak aku, kita tinggal create dokumen. Nah, ini workspace dari apa? Dari tampilan pertama gitu yang jika kita masuk ke workspace, ini nih tampilan pertamanya. Dan mungkin teman-teman misalkan yang udah sering menggunakan Adobe Illustrator, mungkin tampilannya beda sama aku. Kenapa beda? Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Kita bisa edit tampilan ini tuh di bagian sini, Windows, ke workspace. Nah, aku menggunakan ini yang essential. Jadi ini essential emang sebenarnya defaultnya tuh dari sini juga ya. Kalau misalkan gunain Adobe Illustrator, bentukannya seperti ini. Nah, tapi teman-teman ini tergantung teman-teman nih kebutuhannya. Misalkan untuk kebutuhan bikin majalah atau bikin e-book, ini bisa nih menggunakan typography. Nah, ini berbeda lagi kan ya. Terus misalkan untuk kebutuhan warna mewarnai, ini ada painting. Nah, ini beda lagi kan ya, seperti ini. Jadi ini tergantung teman-teman maunya kayak gimana gitu. Nah, kalau hari ini aku pengen nyoba nih edit tampilannya juga. Sebenarnya kemarin kita menggunakan workspace-nya itu yang essential. Kenapa essential? Karena kan tools-nya yang kita gunakan hanya 2 gitu, nggak banyak-banyak, cuma segini aja. Nah, tapi kalau misalkan essential classic nih, ada nih essential classic, ini dia tools-nya lebih kompleks. Tuh, lebih banyak. Karena emang dia, nah ini tempat edit tools ya, di tempat untuk menambahkan tools nih sebanyak ini. Karena dia semuanya dikeluarin tools-nya. Sedangkan kalau yang essential tadi aku cuma dikit yang dikeluarkan tools-nya. Gitu. Tapi aku ingin menggunakan yang essential. Tapi kita edit nih bagian sininya. Nah, berarti bagian sininya mau aku kesiniin kali ya. Mau aku edit dulu nih bagian sininya biar teman-teman bisa lihat. Kita ke Nah, kita kesiniin mungkin ya. Kita keluarin nih bagian sininya karena kan mungkin video cam aku ada di atas sini. Ini aku kesampingin dulu. Aku zoom. Nah, insya Allah aman ya. Segini. Nah, oke. Teman-teman, ini sebenarnya memang bisa di-drag kemana aja nih. Jadi kalau teman-teman pengen nge-drag, aku pengen ini di sini, aku pengen itu di sini gitu, bebas. Terserah teman-teman. Nah, ini bagian panel. Ini bagian title panel bar ya di sini. Kita bisa milih nih mau ada apa aja di dalam sini.
Kita pilih dulu nih yang penting ya, teman-teman bisa samain kayak aku. Yang kita perluin tuh sekarang itu ada kita perlu ini simbol, kita nggak perlu nih, kita keluarin aja. Simbol kita close, brushes kita close juga. Properties ini perlu, pathfinder perlu, layers perlu, align juga perlu. Ini swatch-nya juga perlu. Di sini teman-teman kalau misalkan mau menambahkan beberapa panel ke dalam panel title bar, teman-teman bisa klik aja nih Windows, terus yang teman-teman inginin misalkan ada, di sini belum ada misalkan color. Kita klik aja, terus teman-teman tinggal drag aja nih ke sini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti nyari, kok di aku nggak ada align, teman-teman checklist dulu. Nanti kalau nyari lagi nih, kok nggak ada layer, checklist dulu, nanti tinggal di drag aja. Kayak gitu caranya ya. Tuh, ini udah ada kan, jadi langsung ke sini. Oke, teman-teman, ini udah ada beberapa shortcut nih yang aku tulisin, karena takutnya nanti teman-teman agak bingung. Ini apalagi ya, ini bisa di screenshot aja nih sekarang. Sebenarnya nanti kalau misalnya ada tambahan lagi, bakal aku tulisin lagi kok, tenang aja. Oke, yang pertama, hal penting pertama yang harus dilakuin itu, ini teman-teman, yang pertama harus dilakuin itu, pertama kita kasih dulu nih penggaris di dalam workspace kita, biar kita tahu gitu satuan satuan unit kita tuh apa, terus gimana. Kok kita pengen tahu ini ukurannya di berapa nih, si artboard ini luasnya berapa sih, objek ini luasnya gimana sih, kayak gitu. Itu bisa kita lihat di view, terus ada rulers, show. Nah, ini biasa harus ada nih, misalkan aku lagi ngedit, ini harus ada sih menurut aku. Terus selanjutnya yang wajib ada juga, teman-teman ke view lagi, terus teman-teman cari namanya Smart Guides. Ini harus di checklist ya. Ini kalau nggak di checklist, menurut aku saat kita ngedit agak apa ya, pusing aja gitu. Ini jadi kayak guides kita gitu selama kita ngedit. Dia tuh bakal ngasih tahu kok kita udah ada di ujung sisi artboard misalkan, atau kita udah ada di tengah artboard, dan itu ada tulisannya center. Nanti bakal temen rasain sih ini pas lagi ngedit. Jadi sambil ngedit nih, teman-teman ini nyalain aja Smart Guides-nya. Oke, lanjut. Ini disamain dulu nih ya teman-teman nih, toolsnya sama kayak aku. Misalkan teman-teman belum ada toolsnya, misalkan beda nih, kok aku nggak ada ini, kok aku nggak ada itu, ini bisa dicari di sini nih, ya. Ini semuanya ada nih, kebutuhan desain-desain kita, kebutuhan ngedit kita, ini bisa ada di sini, all toolsnya. Oke, ditutup lagi, karena cuma 2 yang kita gunain hari ini, cuma ada rectangle tools. Ini kalau diklik, ini bakal keluar beberapa tools lainnya. Terus kita gunain lagi rotate tool, ada di sini, sama reflect. Ini harus ada juga. Hari ini bakal belajar cara membuat color palette juga. Gitu. Oke, sekarang kita nih, aku layer yang pertama ini aku bikin shortcut. Nah, teman-teman nggak harus bikin kayak gini juga ya. Kita langsung lanjut aja nih ke color palette-nya dulu ya kita buat. Kita buat new layer nih, tinggal klik aja di bawah, create new layer. Kita namain swatches ya. Nah, kita mau swatch warna juga di sini. Kita mau bikin caranya simpen swatch warna itu gimana sih, kayak gitu. Nah, pastiin teman-teman ada di layer sini dulu nih. Jangan ada di sini, nanti malah objek yang kita buat malah masuk ke sini. Nah, di sini juga agak beda ya sama Photoshop, karena di sini udah ada warnanya sendiri nih. Sedangkan kalau kemarin itu Photoshop ya yang Raffi buat kan warnanya bisa ngasih sendiri. Di sini juga sebenarnya bisa ngasih sendiri warnanya. Jadi teman-teman bisa ngasih warna juga nih, tinggal diklik aja di bagian layarnya 2 kali ya. Nah, nanti keluar nih colornya kita bisa pilih terserah warna apa aja. Mungkin aku pilih warna magenta kali ya. Okein aja. Nah, selanjutnya kita kan mau bikin swatch-nya kan ya. Yang pertama, kemarin udah aku kasih nih asetnya, teman-teman jangan lupa download dulu asetnya. Sebenarnya asetnya cuma satu aja, itu cuma color palette yang udah aku screenshot. Nah, kita sekarang belajar nih cara masukkan gambar di Adobe Illustrator. Sebenarnya nggak beda jauh, sebenarnya bisa juga di drag dari folder, tapi kalau aku kebiasaan itu dari sini.
kita tinggal place aja nih. Kalau mau masukin gambar, tinggal klik place. Nah, ini pastiin udah di dokumen yang bakal teman-teman masukin nih gambarnya. Di sini ada color palette, tinggal di place. Ini bebas mau di mana aja, tapi karena aku nggak mau si color palette ini ada di artboard aku, ada di canvas yang bakal nanti aku export, jadi aku taruh di luar artboard. Nah, ini kalau teman-teman mau membesarkan gambar nih, tapi nggak mau gambarnya menyon kayak gini, maunya sejajar, maksudnya maunya kayak gini cuma dibesarin. Caranya teman-teman tinggal klik aja nih di ujungnya yang teman-teman mau besarin, terus sambil klik di keyboard shift ya. Diklik shift terus ditarik. Nah, tuh bakal membesar seperti ini. Oke, ini kan baru gambar ya. Sedangkan aku pengen bikin dia jadi swatch warna. Nah, teman-teman buat ngelock caranya gimana? Tadi udah aku tulisin juga nih di sini. Zoom in, tinggal plus, zoom out, tinggal Ctrl min. Terus misalkan mau ngelock objek nih, tinggal Ctrl plus 2. Kita lock dulu nih objek ini. Kita lihat ya di swatches-nya. Sebenarnya kalau mau ngelock objek, teman-teman bisa juga di sini nih, tinggal di lock aja, diklik gini. Cuman kalau aku harus ke layer dulu terus aku lock itu kan agak ribet menurut aku ya. Jadi kita bisa pakai shortcut Ctrl plus 2. Nah, ini udah ke lock nih. Cara unlock-nya gimana? Bisa dari sini juga ataupun dengan Ctrl Alt 2. Nah, kan? Ke unlock. Nah, gini. Terus selanjutnya kita pengen bikin nih ada kotak 15. Gimana caranya? Teman-teman klik dulu nih rectangle tools atau teman-teman bisa pakai shortcut M. Nah, tinggal ditarik aja nih. Nih, teman-teman bisa lihat nih kalau teman-teman pakai smart guides, ada tandanya nih kalau kita ada di ujung. Kita ada di ujung artboard ini ada tandanya kayak gitu. Nah, kita tinggal bikin aja nih, tarik. Nggak usah kalau mau sejajar garisnya bisa pakai shift tuh, tapi jadi panjang gini karena kita mau bagi-bagi kotaknya. Jadi bebas lah teman-teman ukurannya mesti gimana juga, yang penting bikin persegi panjang gitu. Oke, udah jadi ini warnanya merah ya. Kita lanjut lagi. Ini kalau mau bedain nih warnanya, boleh nih teman-teman, aku pengennya warna putih aja. Tinggal ada nih di color picker. Sama kayak di Photoshop juga kok. Oke, kita lanjut. Aku pengen bagi ini ada 15. Cara cepetnya gimana? Teman-teman bisa ke objek, terus ke pad. Nih, teman-teman bisa pilih yang split into grid. Nah, tinggal diklik aja. Terus teman-teman pilih nih kolomnya berapa. Tadi kan 15 ya. Jadi aku klik sini, aku tulis 15. Nah, kita bisa nih dilihat nih preview juga. Oh, kayak gini nih jadinya. Dan ini bakal jadi apa ya, bakal misah-misah gitu, nggak menjadi satu kesatuan kayak tadi, tapi ini jadi misah-misah. Oke, tinggal kita okein aja. Nah, udah jadi. Kita sekarang tinggal warnain nih satu-satu objeknya. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin swatch baru dari gambar, bisa caranya kayak gini ya. Nah, kita tinggal warnain, klik V nih, klik V itu buat selection tool, dan klik I ya buat eyedropper tool nih I. Ctrl nggak pakai Ctrl tapi langsung aja I, klik I langsung ke eyedropper tool. Atau teman-teman misalkan mau dari sini juga boleh, tuh tinggal diklik warna biru, terus V lagi, diklik dulu yang mau diwarnain objeknya, terus klik I lagi, klik V lagi, I lagi, V lagi, I lagi udah sama, V lagi, I lagi, kayak gitu terus ya teman-teman. Ini biar teman-teman hafal juga nih shortcut dari tools yang menurut aku ini sering digunakan. Karena kita sering mewarnai juga kan ya, mewarnai objek di Adobe Illustrator. Jadi harus sudah hafal nih. Nah, udah semua. Ini untuk gambar udah bisa kita hapus nih sebenarnya. Bisa kita unlock aja. Kita unlock terus kita hapus. Nah, oke, ini swatches baru kita. Mau aku grupin dulu ya, biar nggak sebanyak ini nih aku grupin. Atau nggak juga nggak usah sih, nggak apa-apa. Sekarang kan kita mau bikin swatches-nya itu ada di sini nih, di panel yang ini. Aku pengen bikin baru di sini di bawah. Caranya gimana? Teman-teman tinggal select aja nih semuanya.
warnanya. Terus abis kayak gitu, teman-teman ke swatches ini. Ya. Terus teman-teman tinggal ke swatches ini dan teman-teman create color group ya, new color group yang baru, diklik aja. Nah, terus teman-teman bisa namain nih, namanya mau apa? Kalau aku mau namain namanya flat design. Nah, ini samain aja kayak defaultnya, tinggal diklik OK. Nah, ini bakal keluar warna yang bakal kita pakai nih saat ini. Jadi teman-teman bebas sih mau dari sini atau mau dari sini warnainnya boleh. Kalau dari sini teman-teman nggak perlu eyedropper tool. Kalau di sini teman-teman perlu eyedropper tool gitu. Terserah bebas senyamannya teman-teman aja. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita mau bikin layer baru. Kita mau bikin objek yang pertama itu matahari. Namain sun. Ini boleh dipilih juga nih teman-teman warnanya bebas kayak tadi caranya ya. Nah, hal pertama yang kita lakuin itu diklik dulu layernya, terus kita mau bikin background. Backgroundnya kita pakai rectangle tools, diklik aja di rectangle toolsnya. Ada dua cara buat rectangle tools ini, teman-teman bisa cara otomatisnya, tinggal diklik aja di mouse, terus dimasukin nih, karena kan kita udah tahu ya tadi lebarnya berapa, kita tinggal masukin aja nih, 1000 kali 1000, dan oke. Nah, udah jadi nih rectangle tools-nya. Atau teman-teman bisa pakai cara kayak gini. Kayak tadi seperti yang aku jelasin yang di bagian swatches ya, teman-teman tinggal diklik aja nih di ujungnya, terus teman-teman tarik pakai shift ya, biar sejajar. Nah, tuh udah intersect. Kayak gitu. Ini dihapus aja karena kita belum ke gambar selanjutnya ya. Nah, kita mau warnain ini. Kita tinggal klik aja I, pakai ini. Atau kita tinggal, kita ke swatches terus warnain ini. Nah, kayak gitu. Terserah senyamannya teman-teman aja ya. Ini background yang pertama nih. Terus mau aku lock. Aku lock tinggal CTRL plus 2. Nah, udah di lock. Kita mau bikin matahari. Matahari kan pakai ellipse ya, pakai lingkaran. Kita tinggal ke ellipse tool nih, atau shortcutnya L. Terus teman-teman bisa nih, tuh langsung ke intersect ke center. Kita besarin, cara besarinnya sama kayak tadi, tinggal klik shift sama alt. Barengan. Nah, kira-kira segini lah ya. Terus tinggal kita warnain, warnanya kuning. Nah, udah jadi. Terus aku pengen bikin, kan kalau matahari itu ada cahayanya, biasanya kalau kita gambarkan garis-garis gitu ya. Aku pengen bikin segitiga, karena aku mau ngenalin juga polygon tools di sini namanya. Polygon tools ada di sini, bisa diklik aja. Ini tuh defaultnya segi 6, kayak gini. Nah, aku pengen bikin segitiga, gimana caranya? Tinggal diklik aja di sini, sekali. Terus ini ada sides-nya nih, jadi terserah teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen bikin segi 5, tinggal dimasukin aja 5, tapi karena aku mau bikinnya segitiga, ini masukinnya 3. Nah, tinggal diklik aja OK. Udah jadi, warnanya juga udah sama. Terus klik V pada keyboard, jadi selection tools. Terus kita taruh di tengah sini. Tapi ini kan kegedean ya, mau aku kecilin bisa pakai shift sama alt di ujung sini. Kita kecilin kira-kira segini. Ini juga kayak kegedean nih, mau kecilin lagi deh. Segini kira-kira. Ini bebas ya, terserah teman-teman. Nah, terus nih teman-teman aku pengen ngajarin kalau misalkan teman-teman ribet nih nyari, aduh senternya mana gitu ya. Misalkan aku taruh di pinggir sini. Aku pengen dia ada di tengah si objek ini. Gimana caranya? Atau aku pengen nih ya, kedua hal ini ada di tengah-tengah artboard. Ada di tengah-tengah si ini nih, artboard ini. Gimana caranya? Teman-teman tinggal select aja, terus klik nih di panel bar, di align, terus teman-teman lihat dulu nih align to-nya. Jadi align to-nya ada align to selection. Kalau align to selection berarti dia bakal ada di tengah-tengah si lingkaran. Tapi kan aku pengen dua-duanya ada di tengah-tengah artboard, teman-teman klik nih align to artboard. Nah, terus teman-teman tinggal di sini aja nih, klik horizontal align center. Nah, dia bakal ada di tengah sini. Nah, kalau di tengah sini berarti si
segitiganya ini juga bakal ada di tengah-tengah artboard. Tapi kan kita samain kayak tadi ya. Oke, kita unduh aja. Untuk unduhnya teman-teman tinggal klik Ctrl plus Z ya. Nah, ini udah jadi. Mungkin aku agak turunin dikit ke sini. Nah, sekarang kita bakal bikin si segitiga ini ada di tengah-tengah si lingkaran. Gimana caranya? Kalau kita duplikat satu-satu, ini kan ada shortcut duplikat ya. Shift plus Alt. Kalau kita duplikat satu-satu kan ribet ya. Atau kita copy satu-satu kan ribet juga. Jadi, aku mau pakai cara mudahnya. Cara mudahnya gimana? Teman-teman tinggal nge-select aja nih. Kedua objek ini di-select. Oke, kedua objek ini di-select. Terus kita pilih ke Rotate Tools. Sini, diklik aja Rotate Tools-nya atau klik R. Terus teman-teman pilih pengennya di mana nih? Aku pengen kan di center ya, maksudnya si segitiganya ini berotasi kepada lingkaran ini. Di pusatnya gimana? Kita tinggal klik aja nih di centernya, sambil teman-teman klik Alt. Jadi Alt terus diklik, nah gitu. Alt terus diklik mouse-nya ya. Nah ini angle-nya itu berapa? Kalau lingkaran kan 360 derajat ya, jadi teman-teman bagi sama berapa objek yang teman-teman mau duplikat. Jadi aku pengen nampilin si segitiga ini ada 8. Gimana caranya? Kita ketik aja ini 360 dibagi 8. Nah, kayak gini. Kita bisa nih previewnya. Oh, berarti dia bakal ke sini nih. 1, 2, 3, kayak gitu. Nah, jangan langsung di-okein, tapi teman-teman copy. Teman-teman copy, klik copy. Nah, udah ada 2. Karena baru 2, kita kan pengen bikin 8. Nah, kita tinggal duplikat aja. Cara duplikat, Ctrl plus D. Nah, Ctrl plus D, kayak gitu terus. Tuh. Oke, satu objek jadi. Nah, tapi teman-teman kan kalau misalkan aku geserin, waduh, dia ini kan agak semua objek. Nah, kita harus grupin. Kita grupin dulu, di-select nih semuanya, terus tinggal klik Ctrl plus G. Nah, ini udah jadi satu grup. Jadi kalau digeser-geser, dia bakal bareng-bareng gitu ke luarnya. Oke, lanjut kita ke objek selanjutnya ya. Kita bikin dulu layer baru nih, create new layer. Objek selanjutnya kita bakal bikin flower. Nah, objek kedua flower, kita bikin dulu background-nya. Kayak biasa, pakai rectangle tools. Nah, pakai selection tool, pakai V, diketengahin. Nah, terus kita warnain dulu di swatches atau pakai eyedropper tool, boleh. Warnanya aku mau warna pink ini, tapi teman-teman kalau mau warna lain boleh ya. Kalau mau sama juga boleh. Nah, udah jadi background-nya kita kunci dulu di layer. Kita kunci. Nah, kalau udah dikunci, kita mau bikin bunga. Pakai ellipse tool. Kalau kita bikin manual, sebenarnya nih kayak gini satu-satu, terus kita rotate, itu juga bisa. Cuman kan itu lebih ribet ya, teman-teman. Kita bikin yang cara gampangnya. Cara gampangnya gimana? Teman-teman bikin dulu nih di tengah-tengah. Kita bikin di tengah-tengah, ukurannya kira-kira segini. Jangan lupa pakai shift ya. Shift sama alt. Nah, terus kita warnain. Aku mau kasih warna putih. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, cara gampangnya, teman-teman bisa pakai efek di sini. Efeknya bukan kayak maksud tadi ya, bukan maksudnya efek shadow, emboss kayak gitu-gitu, bukan. Ini efek biar kita bisa bikin bunga. Caranya nih, klik aja nih teman-teman ke efek. Terus teman-teman pilih ini distort and transform. Terus pilih yang pucker and bloat. Nah, teman-teman klik aja. Nah, ini yang bakal ditampilin nih kayak gini. Kita bisa klik nih preview, jadi kita tahu bentuknya bakal kayak gimana. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen bentuk bunganya yang kayak bunga apa ya, aku lupa. Pokoknya bentuknya kayak gini nih. Ini bisa juga nih. Tuh. Teman-teman tinggal cari aja di sini pengen bentuknya kayak gimana. Terus kalau teman-teman pengen bikin sparkle juga bisa di sini. Nah, kayak gini. Tuh, bebas. Dulu sebelum aku tahu ada efek ini, aku bikin sparkle pun manual pakai pen tool. Tapi setelah tahu, ya udah tinggal pakai ini aja. Ini nggak semenit juga udah langsung jadi. Terus kita bikin ke arah sini nih, biar bentuknya kayak bunga. Kira-kira
segini lah ya bunganya. Pakai 70%, terus tinggal di-okein aja. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu cara ngeduplikat objek ini. Caranya teman-teman tinggal Ctrl+C, di-copy dulu. Selanjutnya, teman-teman duplikat. Kalau misalkan sebenarnya kalau teman-teman mau paste langsung bisa, cuman dia bakal di samping atau di mana lah nanti nggak tentu tempatnya gitu. Aku pengen dia ada di depan si ini. Jadi tinggal aku rotate aja gitu. Itu bisa, kita copy dulu nih Ctrl+C, terus teman-teman paste in front, Ctrl+F. Nah, ini udah ada dua nih, bisa kelihatan. Kalau misalkan pakai shortcut bisa, kalau nggak mau pakai shortcut, teman-teman bisa cari di sini, di edit. Nah, ini ada nih, paste in back atau paste in front, kayak gitu. Ini ada shortcutnya dua. Aku biasanya pakai shortcut yang langsung pakai Ctrl sama F aja. Nah, ini udah ada dua nih, mau aku putar pakai rotate tool lagi. Tapi rotate tool juga bisa teman-teman cari di sini nih, di transform. Nah, ini rotate. Nah, tuh ini. Jadi teman-teman bisa pakai di sini, di tools, atau teman-teman bisa tadi di klik kanan, terus teman-teman cari yang transform. Nah, ini udah pas ya, bunganya aku emang pengen kayak gini, 45 derajat, tinggal di-okein aja. Nah, ini masih jadi satu objek kan yang berbeda, kita grup dulu, biar kalau dipindah-pindah, gak kemana-mana gitu. Nah, terus habis itu aku pengen bikin tengah-tengahnya, lingkaran. Tinggal bikin aja pakai Shift sama Alt, ditekan bareng-bareng. Nah, kira-kira segini. Kita kasih warna oranye. Pakai V lagi ke Selection Tool. Oke, objek kedua jadi. Bunganya udah jadi. Kita lanjut lagi ke objek selanjutnya, yaitu gitar. Ini agak kompleks karena menggunakan beberapa shape. Tapi gampang kok, nggak susah juga. Cuman kompleksnya banyak aja gitu shape-nya. Oke, jangan lupa kita buat dulu nih layers-nya. Create new layers, kita namain gitar. Udah jadi, ini warnanya sama ya, jadi pengen aku ubah. Emang kalau default-nya itu dia layer keempat magenta warnanya. Kita ubah dulu jadi warna ini kali ya, olive kali ya. Ini gitar. Kita bikin dulu background-nya. Pakai rectangle tools. Warnanya aku mau warna yang ini. Kita lock lagi ya, Ctrl+2. Terus kita mau bikin gitar, badan gitar itu dari rectangle tools. Nah, ini dari rectangle tools, kita bikin badan gitar kira-kira segini ya. Teman-teman nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa. Ini bebas suka teman-teman. Nah, kita zoom dulu nih kira-kira. Aku pengen ngasih lihat nih, ada yang namanya corner. Ini tuh bisa ngebuat objek kita gini, melengkung gini. Nah, ini namanya corner. Kita warnain dulu kali ya biar kelihatan di swatch-nya. Kita kasih warna yang ini. Terus kita cornerin. Ini tarik aja nih sama teman-teman. Nggak usah klik keyboard apapun, tinggal ditarik aja ke dalam. Gitu. Ini tinggal ditarik ke dalam, kalau mau dikeluarin tinggal ditarik keluar kayak gitu. Nah, terus aku masih tahu juga di sini kita bisa narik cuma dua sisi ataupun satu sisi. Kalau satu sisi kan tinggal diklik aja nih sama teman-teman. Diklik sekali, terus ditarik ke dalam. Tapi kalau teman-teman pengen dua sisi, teman-teman sambil klik shift pada keyboard ya, nih 1, 2, terus kita tarik. Nah, gitu. Jadi diklik sambil diklik shift pada keyboard. Karena kita mau semuanya, mau bentuknya begini, kita klik aja nih, langsung. Nah, kira-kira segini bentuk gitarnya. Terus aku kan kalau gitar ada dua kan ya, atas bawah kayak gitu, kita tarik aja, kita duplikat ke bawah. Shift, Alt, terus ke bawahin. Nah, kira-kira segini, terus bagian bawahnya mau aku lebih besarin. Pakai Shift sama Alt digedein gitu. Nah, kira-kira segini. Terus, udah ujungnya. Mungkin aku kecilin dikit ya ininya. Nah, terus aku pengen dia di tengah-tengah, kita tinggal align aja. Klik align, terus align tuh jangan align to artboard tapi align to selection.
terus ketengahin. Nah, kira-kira gini. Terus dua-duanya tinggal di align to artboard. Nah, itu pas di artboard ternyata. Nah, ini gitar sebenarnya bisa aja bentukannya kayak gini. Cuman aku pengen ngajarin juga ke teman-teman cara menggabungkan dua objek yang berbeda. Caranya gimana? Teman-teman tinggal di-select aja nih semuanya. Terus teman-teman ke Pathfinder. Nah, ini aku udah ngasih tahu belum ya tadi ini cara menambahkan ini? Oke, belum. Nanti aku bakal bikin videonya di depan karena nanti teman-teman bingung juga. Nah, ini kita ke-select nih semuanya. Terus tinggal digabungin. Unite. Klik Unite. Nah, ini udah jadi satu nih. Objeknya udah jadi satu, kita bisa lihat di layer. Tuh, objeknya udah jadi satu. Nah, sudah digabungkan. Nah, selanjutnya kita mau bikin si corner ini nih, si yang sampingnya ini agak melengkung gitu. Caranya gimana? Teman-teman klik aja, terus klik Ctrl pada keyboard biar nampilin si corner ini. Nah, kita select nih, dua, kan aku mau dua ini nih yang keluar gitu ya cornernya. Kita klik sambil klik shift ya, shift klik, terus keluarin. Nah, kira segini. Selanjutnya, udah jadi nih badannya mau aku gedein, tinggal pakai shift sama alt. Kira-kira segini. Terus aku pengen bikin bolongannya itu ya di tengah-tengah, kita tinggal pakai ellipse aja. Pakai ellipse. Nah, kira-kira segini kali ya. Nah, kita warnain lagi di swatch-nya warna coklat ini. Terus kita duplikat nih. Kita duplikat caranya Ctrl plus C. Terus karena aku pengen dia ada di belakang si objek ini, tinggal Ctrl B. Kita bisa lihat nih ke layer. Ada dua objek ya, udah di belakang nih. Jadi kita gedein nih, pakai shift sama alt. Terus tinggal kita warnain. Warnain ini. Nah, oke, udah jadi ininya. Kita bikin gagangnya. Bikin gagangnya kita pakai rectangle tools. Kira-kira segini. Kegedean segini juga boleh lah. Mungkin ini kependekan pakai V selection tools-nya. Segini. Nah, oke, kira-kira segini ya teman-teman. Nanti boleh sekreatifnya teman-teman mau segede apa, mau bikin jadi ukulele, boleh bebas. Oke, gagangnya udah jadi. Aku mau kasih, di sini aku mau kasih buat naruh senar di bawah sini. Kira-kira segini ya. Nah, tinggal ketengahin aja. Aku pengen bikin corner juga nih di sini. Kita tinggal ke dalamin aja. Nah, jadi kita tinggal di zoom out, Ctrl Min. Nah, jadi kita kan kalau di kalau di gitar kan di gagangnya ada yang strip-strip itu kan ya buat apa namanya aku lupa. Tapi pokoknya yang garis-garis itu kita bikinnya gimana? Caranya kita bikin pakai line segment tools di sini. Pakai line segment tools, kita tarik nih. Kan kalau pakai smart guides ini bakal kelihatan nih ada pad di sini ujungnya. Gitu enaknya pakai smart guides. Oke, kita tarik dulu nih dari sini ke sini. Ini kan nggak tahu ya, ini lurus nggak sih? Ini lurus nggak sih? Kan nggak tahu. Kita pakai shift biar tahu ini udah lurus belum. Nah, ini udah lurus ya teman-teman. Udah ke intersect sama padnya juga, tinggal diklik. Set. Nah, ini warnanya belum ada nih. Aku pengen kan kalau ini cuman satu doang ya dia. Itu cuman satu strip gini. Nggak kayak rectangle. Kalau rectangle kan dia ada fill-nya ya, ada dalamnya gitu. Warnanya itu di dalam, bukan di luar. Nah, aku pengen itu warnanya yang di pinggir-pinggirnya. Itu bisa diklik dulu nih di bordernya. Namanya stroke nih, diklik. Terus kita kasih warna yang tua ini. Nah, terus kalau caranya, aku nggak pengen sekecil ini Kak, aku pengen lebih besar. Bisa, teman-teman bisa klik aja di properties. Teman-teman besarin. Terserah teman-teman segimana. Aku 3 mungkin ya. Segini lagi. Ini udah pas ya. Kalau teman-teman nanti nih si bordernya belum pas, teman-teman bisa pakai kayak tadi ya caranya. Nih kita cobain dulu ya. Ininya di luar.
klik, di-select dua-duanya, terus ke align. Align-nya mungkin ke artboard aja biar di tengah kali ya. Align to artboard di tengah. Nah, kayak gitu. Karena ini objeknya ada di tengah, tapi kalau misalkan objeknya bukan ada di tengah, teman-teman bisa pakai align to selection ya. Nah, oke, udah jadi. Terus, Kak, masa ini diduplikat satu-satu? Kan lama, kayak gitu ya. Kita nggak duplikat satu-satu, kita pakai cara mudah lagi. Ini tinggal diduplikat aja ke bawah. Sekali aja duplikatnya nih. Pakai Shift sama Alt, terus ditarik ke bawah. Kira-kira segini. Nah, kita mau bikin ada beberapa garis di dalam, di antara dua garis ini. Jangan lupa nih, ke layers ini di lock dulu, atau teman-teman bisa pakai Ctrl sama 2. Di lock dulu, takutnya nanti ke ini ya, ke select. Oke, berarti ini sisa nih yang sisa yang bisa di-select itu ada dua nih line ini tadi. Kita select nih dua-duanya. Nah, terus caranya teman-teman ke objek, teman-teman pilih nih yang blend, terus blend option dulu. Nah, ini ada nih, ada yang smooth color. Kalau smooth color itu biasanya teman-teman kalau misalkan mau buat palette warna, tapi cuman dari dua warna aja. Nanti kita cobain juga ya mungkin di next pertemuan. Terus ada specific steps. Ini yang bakal kita gunain, ada specific distance. Kalau specific distance berarti jaraknya gitu yang kita mau, misalnya ini 4 pixel gitu. Tapi aku pengennya kan ada berapa garisnya, aku pengen garisnya ada 8 misalkan. Jadi di antara dua garis ini, di dalamnya bakal ada 8 garis baru. Dan tinggal kita klik OK aja. Terus, karena ini belum keluar, kita bisa ke objek lagi, blend, sama make. Jadi teman-teman, stepnya itu teman-teman ke blend option dulu, baru ke make ini ya. Nah, tinggal diklik aja, dan jadi. Mungkin terlalu besar ya jaraknya, bisa kita ubah ke blend option lagi. Mungkin 10 kali ya. Nah, tinggal klik OK, objek lagi. Nah, kira-kira segini lah ya besarnya. Oke, udah jadi. Tinggal yang di atasnya ya buat naro si string. Caranya teman-teman tinggal ke rectangle tools, kayak tadi. Terus teman-teman bikin kira-kira segini nih. Garisnya yang sama. Oh iya, jangan lupa nih bordernya. Jangan lupa bordernya kita nonin dulu. Nah, kita ke swatch lagi, pilih yang ini. Terus warnanya samain aja. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, ini kok nggak pas ya? Kita tinggal align aja nih. Align to selection. Nah, ini karena masih di lock nih, jadi dia nggak bisa diklik. Jadi di unlock dulu nih yang rectangle-nya. Rectangle panjang. Nah, udah. Kita tinggal align lagi, bisa align to artboard ataupun align to selection. Kalau align to selection berarti emang teman-teman harus nge-select dua objek. Tapi kalau misalkan cuma mau align to artboard, tinggal diklik aja gitu langsung di satu objek yang mau di-align. Oke, ini udah jadi. Tinggal kita bikin si pinggirannya itu ya. Kira-kira segini nih. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, kira-kira segini. Kita align to selection lagi. Udah di tengah juga. Oke, pas segini. Nah, aku pengen bikin dia kayak ngelengkung tadi juga tuh, kayak yang badan si gitar. Caranya gimana? Teman-teman select lagi, terus teman-teman ke Pathfinder, terus teman-teman ke Unite. Nih, Unite. Biar digabungin. Oke, udah jadi. Tinggal kita tarik cornernya. Caranya ke Ctrl dulu, terus teman-teman tarik di sini. Nah, biar bentukannya begini. Oke, aku tuh pengen bikin di sini ada garis. Sebenarnya teman-teman bisa juga sih pakai shape aja. Tinggal ditarik di sini. Tuh, sebenarnya bisa kayak gini juga. Tapi aku pengen ngajarin cara memisahkan objek. Gimana sih caranya memisahkan objek? Ini mungkin dikatasin dulu ya. Kita mau misahin objek ini nih. Set gitu. Caranya teman-teman ke line segment tools. Terus teman-teman tarik garis, pakai shift, jangan lupa biar lurus. Ini kayak kebesaran. Kira-kira segini.
Nah, teman-teman tinggal klik yang namanya divide. Di Pathfinder ada divide nih, tinggal diklik aja. Tapi teman-teman select dulu nih dua objek yang mau di-divide, yang mau dipisahkan. Nah, tinggal diklik. Set. Nah, ini bukan hilang ya. Si garis-garis tadi bukan hilang, tapi garis-garis tadi ke belakang objek si rectangle ini. Tuh, yang di grup ini. Caranya gimana? Aku tadi lupa ngasih tahu nih ke teman-teman cara majuin objek sama mundurin objek tanpa harus ditarik-tarik nih di sini. Gimana sih, ini bisa sebenarnya ditarik nih ke atas kayak gini. Nah, bisa sebenarnya. Tapi cara gampangnya gimana sih? Aku pengen si rectangle ini ada di belakang yang blend tadi. Caranya teman-teman tinggal klik nih, aku tulis kali ya. Ini kejadian. Teman-teman tinggal klik, ini aja tinggal shortcutnya nih. CTRL plus, kalau teman-teman mau majuin ke depan, berarti CTRL ini. Yang di sini nih, kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau mundurin, teman-teman tinggal klik CTRL sama ini kurung siku. Nah, jadi ini mundurin, ini majuin, kayak gitu. Oke, coba kita coba ya. Kita mundurin. Nah, udah. Sambil dilihat nih di layers-nya. Ini ada tandanya di sini teman-teman. Ini tandanya berarti objek yang sedang kita klik, sedang kita select. Kita bisa majuin nih. Tuh, dia maju ke depan. Kita mundurin lagi, dia mundur kayak gitu. Jadi ini cara gampangnya, ini shortcut juga yang nggak boleh teman-teman lupain. Oke, tinggal kita dilihat aja ya di sini. Nah, ini kan sebenarnya ini sudah menjadi objek yang terpisah. Tapi karena ini masih satu grup nih, harus kita ungroup dulu. Tinggal klik kanan aja ya, klik kanan di ungroup. Nah, ini udah jadi berbeda ya. Tinggal kita warnain warnanya sama kayak yang bawah, tinggal kayak gini. Nah, ini mau aku tarik nih ke bawah kira-kira segini. Nah, aku pengen dia ada di depan, tinggal CTRL sama kurung tutup siku. Udah beres. Tinggal kita kasih buat naruh senarnya. Kita pakai rectangle tools di sini. Kita bikin persegi panjang ya kira-kira segini lah ya. Kita zoom dulu. Kita bikin sampingnya kira-kira segini. Biar intersect. Oke, kita select dulu nih biar align-nya nyamping ya. Biar align-nya nyamping. Nah, di sini kira-kira ya, ini udah nah, biar align ke samping, berarti yang ini nih teman-teman kliknya, vertical align center, terus pilihnya yang ini juga, horizontal align center. Tuh. Ini udah jadi, ini belum jadi satu objek, kita grup dulu. Nah, udah di grup, tinggal kita taruh nih di sini. Nah, mungkin kita umpetin dikit kali ya, kita umpetin dikit, tinggal pakai CTRL buka siku yang tadi. Biar dia objeknya ada di sini. Atau teman-teman mau drag ke bawah juga boleh. Oke, ini udah jadi. Oh ya, aku lupa kita harus bikin corner. Maksudnya ini cornernya kita giniin. Salah. Nah, tapi kalau ini jadi begini ya teman-teman, bisa sih sebenarnya. Cuma aku pengen nge-select cuma 4 doang. Jadi tinggal di shift, CTRL shift, diklik, CTRL shift, klik, jangan sampai lepas ya. Klik, 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 klik. Nah, udah tinggal kita dorong ke dalam. Udah jadi cornernya juga. Ini baru jadi satu ya, ini kira-kira segede inilah. Nah, tinggal kita duplikat ke bawah. Terus aku pengen bikin ada satu nih di tengah-tengah, satu lagi. Kita select dulu, kita pakai cara tadi, kita ke objek, terus kita pilih blend, jangan langsung di make ya, kalau di make nanti ada, dia berarti ada 10, jangan, jadi kita pakai blend option lagi, kita ganti di specific step jadi 1. Nah, kita klik OK,
Terus ke objek lagi, blend, make. Nah, udah jadi. Oke, kira-kira segini. Aku pengen dia ada di samping juga. Kita duplikat dulu nih, kita duplikat ke samping. Nah, teman-teman tinggal reflect. Reflectnya bisa dari sini, tapi biasanya aku pakai transform di sini. Transform, reflect. Nah, kita pilih yang vertikal. Ini ada previewnya nih. Tuh, kira-kira segini, tinggal diklik oke. Nah, ini diumpetin dikit juga ke dalam, kayak di sebelah. Nah, udah jadi. Tinggal kita bikin bulat-bulat yang di tengah sini ya. Kita pakai ellipse. Tengah-tengah sini. Kira-kira segini. Nah, kira-kira segini. Kita duplikat lagi satu ke bawah. Pakai shift sama alt biar lurus. Nah, segini. Terus kan mau kita blend lagi ya kayak tadi. Jangan lupa ini nih, yang ini kita lock dulu. CTRL sama 2 kita lock. Ini yang lainnya kita lock juga deh, takut kena. Nah, kita lock. Oke, 2 ini tinggal di-select aja nih sama teman-teman. Di-select. Terus teman-teman bikin yang di tengah sini. Tadi karena kita udah blend optionnya udah kita kasih angka 1, berarti teman-teman tinggal ke objek, blend, sama make aja. Nah, udah jadi. Teman-teman tinggal duplikat ke samping sini. Caranya klik sama shift sama alt ya. Shift alt, terus klik ke samping. Nah, kira-kira segini. Udah pas. Dan objek ketiga jadi, mau aku kasih bayangan di bawahnya. Pakai ellipse, terus kesampingin aja. Ini nggak usah pakai shift ya, biar bentukannya bisa kayak gini. Nah, terus tinggal kita warnain di swatch ke sini. Terus kan ini bukan kayak bayangan ya teman-teman. Jadi mau kayak aku bayangan itu caranya teman-teman ke properties, di opacity-nya teman-teman kurangin jadi 50. Nah, kira-kira segini. Terus aku pengen dia ada di tengah-tengah artboard. Kita ke align to artboard di tengah. Nah, gitu. Oke, objek gitar melayang jadi objek terakhir nih yang nggak sempat kemarin tuh yang ikut pelatihan divisi secara langsung juga nggak sempat bikin objek satu ini karena waktunya lumayan memakan waktu lama gitu. Objek terakhir sebenarnya gampang banget, menurut aku lebih gampang dari si gitar ini. Di sini aku cuman pengen ajarin yang namanya divide lagi. Sebenarnya tadi kita udah belajar juga divide di sini. Jadi aku mau bikin lagi satu lagi di sini nih objeknya. Kita bikin background dulu. Dah ya, jangan lupa nih teman-teman, di layernya, ini kan bakal masuk ke gitar nih. Kita harusnya bikin layer satu lagi. Namanya apa? Kita mau bikin objek semangka, watermelon. Ini si rectangle ini kita drag dulu nih ke atas, biar masuk ke layer watermelon. Nah, oke, udah jadi si background-nya. Kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna ini kali ya, atau warna kuning gini deh, biar ngejreng. Kita kasih warna ini kayak matahari. Terus kita bikin, sebenarnya ada dua cara buat bikin semangka. Buat bikin semangka tuh caranya ada dua. Yang pertama kita bisa pakai rectangle tool, ini buat setengah semangka gini. Kita tinggal klik aja kayak tadi cornernya. Kita klik pakai shift nih biar dua aja yang ke-select. Terus kita ke dalemin. Nah, sebenarnya bisa kayak gini juga. Tapi karena aku pengen ngajarin teman-teman cara nge-divide objek, kita bisa pakai kita bisa pakai ellipse. Ellipse tool lagi. Nanti ellipse ini bakal kita belah. Gitu. Ini udah di center, kita shift sama alt, kira-kira segini. Nah, ini untuk guarannya, ini untuk guaran si semangka. Kita bikin lagi nih, kita CTRL-C, kita copy ya. Terus kita CTRL-F, kita paste in front. Nih, kita lihat di layer dia udah ada dua ellipse-nya. Nah, si ellipse yang kedua ini kita kasih warna lebih muda. Dan kita ke dalemin ya, kita shift sama alt ke dalemin kira-kira segini. Nah,
Sama kita lakuin hal yang tadi sama ya. 2 kali kita CTRL-C, terus CTRL-F. Terus kita kasih warnanya pink-pink gini kali ya. Terus kita itu lagi Shift Alt, kita tarik lagi. Dan yang terakhir kita CTRL-C, CTRL-F. Kita kasih warna ini. Nah, ini kita dikit lagi ke dalemin. Kira-kira segini. Nah, kira-kira segini ya semangkanya. Oke, jangan lupa background-nya kita lock dulu. Background-nya lock, CTRL 2. Dan ini kita grup dulu nih. Objek yang semangka ini kita grup. Oke, kira-kira segini. Udah di grup, udah jadi satu grup. Kita pakai divide lagi tadi. Caranya ke line segment. Cari di tengahnya mana, terus teman-teman tinggal tarik lurus sambil klik shift ya. Nah, ini udah jadi. Teman-teman ke selection tool lagi, V. Terus teman-teman seleksi ini. 2 objek ini mau kita pisahin. Caranya gimana? Teman-teman langsung ke Pathfinder, teman-teman klik ini, divide. Nah, ini udah jadi 2 objek yang berbeda. Kita lihat di layers. Masih di grup ya, tinggal kita ungroup aja. Nah, itu kan ada 2 ya. Tuh, ini udah jadi 2. Kita hapus yang atasnya. Kita cuma pengen setengah doang nih. Oke, udah jadi. Kita taruh tengah. Kita select, kita taruh tengah di align. Align to artboard-nya di tengah. Di sini. Oh, ini belum semuanya, ini ke grup. Kita grup dulu nih, kita grup dulu. Jadi saat kita align to artboard, dia semuanya. Nih, kayak gini. Oke, udah jadi. Tinggal kita kasih biji aja nih di dalamnya. Kita lock dulu. CTRL 2. Terus kita kasih biji yang bulat-bulat pakai ellipse tool. Kita bikin nih pakai Shift sama Alt. Kita kasih warna hitam. Oke, ini baru 1. Kita bikin lagi, kita duplikat ke bawah 1. Kira-kira di sini. Terus kita tinggal pakai tadi yang namanya blend. Kita kasih blend nih 1 di tengah. Kita seleksi dulu, terus kita ke objek, blend, sama make. Nah, udah jadi, ini kita taruh tengah-tengah sini kali ya. Terus kita duplikat lagi, Shift sama Alt, klik Shift sama Alt, terus ke samping. Nah, semangka udah jadi, tinggal kita kasih bayangan. Bayangnya boleh nih duplikat ke sini atau bikin baru. Bikin baru kali ya, kira-kira segini. Kita kasih warna pennya, warna yang pink ini, kita opacity-nya kita kurangin jadi 50. Udah di enter. Jadi kita tarik kali ya ke atas, kira-kira segini. Oke deh teman-teman, udah jadi nih 4 objek. Nah, aku pengen ngasih tahu juga nih, kalau misalkan kita bikin nih objeknya yang keluar-keluar sini, tapi aku pengen cuman yang ditampilin yang di kotak sini doang. Jadi kan agak pusing ya kalau lihatnya kayak gitu. Kita bisa nih, caranya kita klik view, terus klik ini, trim view. Nah, jadi cuman yang ada di dalam objek aja yang kelihatan, yang di luar nggak ada. Tapi sebenarnya dia ada. Tuh, ini sebenarnya ada. Tapi emang nggak ditampilin aja, nggak diliatin. Oke teman-teman, kita jadi nih 4 objek. Sekarang yang terakhir tinggal kita export. Tapi kalau teman-teman mau save sebagai file AI, maksudnya teman-teman pengen ngedit-ngedit lagi, teman-teman bisa nih ke file, terus tinggal di save aja. Nah, ini AI-nya. Teman-teman tinggal klik, terus nanti di save. Tapi kalau mau nge-export 4 flat design ini ke PNG, bisa nih klik file, export, export as, pilih yang PNG. Bisa juga sebenarnya yang JPEG ya. Yang JPEG sebenarnya bisa, cuman kalau JPEG kan warnanya kurang tajam. Jadi aku saranin teman-teman kalau misalkan mau bikin konten-konten digital, lebih baik teman-teman pakai format PNG. Ini PNG udah, teman-teman jangan langsung di-save, jangan langsung di-export. Kalau teman-teman export langsung, hasilnya nggak mungkin cuman yang ada di sini doang. Tapi teman-teman
nge-export tuh satu abu-abu gini nih, boleh kita lihat nih, kita export dulu nih. Tuh, teman-teman tuh ini semuanya, semua objek yang ada di dalamnya teman-teman export. Kan aku pengen cuman yang ada di dalam artboard. Jadi teman-teman ke export lagi, export as, klik yang ini, use artboard. Nah, ini apa bisa pakai range-nya juga nih, kalau misalkan teman-teman mau export yang artboard keempat, tulis aja 4. Tapi karena aku pengen semuanya, klik yang all. Tinggal di export, dan ini pilih nih resolutionnya yang screen aja, nggak perlu yang high, yang screen. Terus ini background color-nya yang transparan aja. Bisa sebenarnya yang white atau black, karena kan nggak bakal kelihatan ya. Cuman takutnya aja ada sedikit sisi yang teman-teman nggak iniin, nggak kena si background-nya. Jadi teman-teman pilih yang transparan. Tinggal diklik OK aja. Dan udah jadi. Ini hasilnya kita lihat ya. Nih hasilnya. Hasilnya udah jadi. Nah ini namanya flat design. Simple, gak ribet, dan mudah. Jadi teman-teman tinggal belajar terus aja. Ada banyak juga tutorialnya di YouTube channel orang lainnya, masih banyak. Nanti bakal aku kasih juga nih mungkin cara-cara yang lain di TikTok-nya multimedia. Jadi teman-teman jangan lupa di-follow sekarang. Dan oke, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan, mungkin di hari Minggu, kemungkinan ya, di hari Minggu, atau mungkin nanti dibicarain lagi di grup. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum.